Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ba'athahu bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqqi bi idhnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Puja dan puji mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, salah satunya nikmat kesempatan, kemauan, kesehatan, dan juga nikmat iman wal Islam. Karena sesungguhnya nikmat iman dan Islam pun tidak cukup bila kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan masih diberikan namun kita tidak kuat, tidak memiliki kekuatan, dan yang paling terakhir Allah berikan kesempatan kepada kita dan juga kemauan, karena sesungguhnya itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat yang harus kita nikmati. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat mimbar yang mulia ini Al-Hakir Al-Fakir ila rahmati rabbih berwasiat khusus untuk dirinya dan ma'asyiral hadirin, mari kita bersama-sama selalu meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah hanya ketakwaan kita kelak yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita berasal, dari keturunan siapapun, berapapun harta yang kita miliki, jika kita tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, seluruhnya tidak pernah memiliki kegunaan. Dan tidak ada satupun yang bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Izinkan saya pada kesempatan Jumat kali ini dengan waktu yang sangat singkat ingin menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi pemicu kepada kita agar senantiasa kita lebih meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah 100% tidak diragukan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran, karena sesungguhnya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah maka menjadi hadis, perbuatannya menjadi sunnah, karena sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan dan diucapkan seluruhnya berawal dari wahyu Allah. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin sampaikan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita bisa meyakininya. Saya bertugas menyampaikan, sisanya terserah kita, terserah Anda apakah hadis ini akan diamalkan atau bahkan diabaikan, atau mungkin juga ada orang yang tidak percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termaktub di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, periwayat hadis ini adalah Abu Naim dari Al-Hakam Ibnu Umair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunu fid dunya adyafan wattakhidul masajida buyutan
wa awwidu qulubakumur riqqah wa aksirut tafakura wal buka wa la takhtalib bikumul ahwa tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa tu'ammiluna ma la tudrakun. Rawahu Abu Naim anil Hakam Ibnu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang hidup di dunia. Yang pertama, setidaknya dari hadis ini terdapat 5 catatan. Yang pertama, Rasul katakan kunu fid dunya adiyafan. Jadilah hidup kalian di dunia itu seperti tamu. Maka sesungguhnya ketika kita dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tamu, berarti tamu akan berlalu. Dan berapa lama ketika manusia bertamu? Tidak ada yang lama. Bahkan seorang ulama salafus soleh bernama Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan bahwa kehidupan kita ternyata hanya 1 hari. Kesempatan hidup itu diberikan oleh Allah yang pasti hanya 1 hari, al-yaum, hari ini. Karena kemarin kita tidak bisa kembali dan besok masih rahasia Allah. Artinya kita dikasih kesempatan oleh Allah hanya 1 kali 24 jam. Yang pasti waktu Allah berikan kepada kita hanya 1 kali 24 jam saja. Sisanya seluruhnya masih rahasia. Oleh karenanya sadarilah kaum muslimin yang berbahagia sidang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Tamu, kata Ibnu Mas'ud dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau pernah katakan, ma asbaha kullu ahadin illa wa huwa dhaifun wa maluhu 'ariyatun. Fadhaifu murtahilun wal 'ariyatu marduwatun. Ketahuilah, kata Ibnu Mas'ud, bahwa seseorang setiap hari itu seperti tamu dan hartanya adalah pinjaman saja. Fadhaif murtahilun. Sementara kalau tamu pasti berlalu. Tamu akan kembali. Tempat kita bukan dunia. Kita sedang bertamu. Di dunia ini sedang bertamu kepada siapa? Kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Maka Allah karenanya kalau kita menjadi tamu harus tahu diri dengan aturan yang punya rumah. Lalu yang kedua apa kata Rasulullah? Jika kalian di dunia ini seorang tamu, yang kedua tolong dicamkan, wattakhidul masajida buyuta. Ketika kalian menjadi tamu, karena tamu tidak memiliki rumah, maka jadikanlah masjid-masjid itu sebagai rumah. Jika hari ini ada masjid ditutup, dilarang untuk melakukan peribadatan di dalamnya, maka orang tersebut menanggung kerugian yang luar biasa di dunia dan di akhirat mendapatkan siksa yang luar biasa besarnya. Al-Baqarah 114 Allah katakan, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati azabun azim." Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Sesungguhnya tidak ada perkataan Rasulullah yang salah. Lalu jika kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menjadikan masjid sebuah rumah, artinya tidak ada tempat yang paling aman dalam dunia ini kecuali masjid. Hari ini justru umat Islam dijauhkan dari masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana mungkin kita diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, lalu tempat ibadah, tempat menyembah Allah kita tinggalkan. Wattakhidul masajida buyuta. Kalimatnya buyut, kalimat jama dari baitun, yang artinya tempat berlindung. Bata yabitu baitan. Buyut adalah jam'u taksir, bentuk kalimat jama dari mufradnya baitun, yang dimana seluruh manusia mestinya merindukan rumah. Manusia yang mana sampai hari ini tidak menginginkan punya rumah? Allah sudah siapkan kalimatnya, pahami, masajid, bukan masjid tapi masajid. Artinya dimanapun masjid adanya, maka itulah tempat kita berlindung kepada Allah. Oh ini di pemerintah, oh ini di instansi, masjid statusnya Baitullah, tidak boleh diatur dengan aturan manusia seenaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya hanya menyampaikan
Sisanya terserah Anda, terserah kita semua mau percaya dengan hadis Rasulullah atau tidak. Saya secara pribadi meyakini bahwa masjid adalah tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah. Tengok ke belakang, peristiwa apa yang pernah meninggalkan masjid? Hari ini masjid ditinggalkan, padahal musibahnya tak terlihat. Dulu ketika ada orang kebakaran, ketika ada orang kebanjiran, ngungsinya ke masjid. Hari ini musibah yang tak terlihat, justru masjidnya ditinggalkan dengan alasan arahan dan lain sebagainya, padahal ucapan Rasulullah tidak pernah salah. Yang ketiga, wa'awidu qulubakumur riqqah, kata Nabi, biasakan lembutkan hatimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Imam Nawawi Al-Bantani mentafsirkan tentang ayat ini. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Marah Labid bahwa sesungguhnya zikirlah engkau kepada Allah, sebutlah engkau nama Allah, karena Allah akan mengingat kalian semua. Lalu beliau katakan, zikir yang paling afdol adalah salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu, para ulama beristidlal dengan surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya salat itu berjamaah, dan berjamaah itu di masjid, bukan di rumah. Terserah setelah ini Anda percaya atau tidak dengan hadis Rasulullah. Saya mengetahui hadis ini, maka saya berkewajiban menyampaikan ini semua. Setelah ini terserah Anda percaya atau tidak. Maka sesungguhnya sekali lagi tidak ada tempat yang lebih baik di muka bumi ini selain Baitullah, yaitu masjid, dimanapun dan statusnya apapun. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Kenapa Imam Nawawi mentafsirkan zikir yang paling sempurna adalah salat? Karena zikir terdapat 3 hal. Yang pertama zikrun bil qalbi, yang kedua zikrun bil lisan, yang ketiga zikrun bil jawari. Ketiga-tiganya fahiya mustamilatun fis shalah. Ketiga-tiganya terangkum dalam salat. Zikir qalbi, hati, mengandalkan kekhusyuan, niat oleh hati. Bil lisan, baca Fatihah, baca subhanallah, baca kalimat-kalimat yang lain. Yang ketiga bil jawari, gerakan itulah sebuah zikir yang kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ingat, di dalam salat terdapat 8 doa yang dilakukan dengan perilaku yang luar biasa teristimewa. Kapan doa itu kita baca? Pada saat duduk di antara 2 sujud. Sebelum kita berdoa kepada Allah, sujud terlebih dahulu, dan setelah berdoa ditutup dengan sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Anda tidak mungkin menemukan kalimat ini di ibadah yang lain. Haji sekalipun tidak pernah ada doa yang seperti ini. Salatlah ternyata doa yang paling lengkap dan ibadah yang paling sempurna. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Bukan afdal lagi, dicintai oleh Allah. Apa jawab Rasulullah? As-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu, dan tentunya dilakukan secara berjamaah. Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Kemudian berikutnya apa lagi kata Rasulullah? Wa aksirut tafakkur wal buka. Di dunia ini banyak berfikir, banyak tafakur. Banyak tafakur, memikirkan kenapa hari ini bangsa ini diuji terus oleh Allah. Kenapa hari ini banyak ulama-ulama dizalimi? Jangan-jangan kitanya yang tidak pernah peduli dengan Islam. Berfikirlah, tafakurlah. Perbanyak nangis di dunia ini, karena barang siapa orang yang banyak menangis karena kesalahan dan dosanya, kelak dia bisa bertertawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apalagi pesan Rasulullah?
wala takhtalib bikumul ahwa tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa tu'ammiluna ma la tudrakun. Yang kelima, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau tertipu dengan hawa nafsu. Karena sesungguhnya dalam hadis Rasulullah ini dilanjutkan, pekerjaan atau dorongan hawa nafsu akan mendorong kita melakukan 3 hal yang seluruhnya sia-sia. Yang pertama, tabnuna ma la taskunun. Hawa nafsu selalu mendorong kita untuk membangun rumah, tapi rumah tersebut tidak mungkin ditempati selamanya. Jangankan sudah mati, masih hidup pun rumah kita tidak pernah kita tempati selamanya. Berapa lama kita tinggali, berapa lama gedung, rumah, gedong, sigrong yang Anda bangun, bahkan sampai ratusan juta membangun rumah, berapa lama rumahmu ditinggali? Tabnuna ma la taskunun, kata Nabi. Itulah hawa nafsu mendorong kita untuk membangun rumah megah, sementara kita tidak pernah tinggal selamanya. Berapa jam lamanya kita tinggal di rumah? Tidak 24 jam. Bahkan tempat yang kita sayangi pun tidak bisa ditempati keseluruhannya, karena manusia memiliki ukuran dan batasan. Tidak bisa seluruhnya kita nikmati. Tidak bisa rumah yang gedong itu 2 lantai, 3 lantai penuh dengan berbagai hiasan hanya dilihat saja, tidak bisa dinikmati. Yang kedua, apa kata Nabi? Hawa nafsu selalu mendorong kita adalah wa tajma'una ma la ta'kulun. Kalian jangan tertipu dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu selalu mendorong kalian mengumpulkan apa saja yang ternyata kalian tidak bisa memakan keseluruhannya. Uang kita kumpulkan, usaha buntang-banting, seluruhnya kita kumpulkan, tapi apa yang kita makan sesuai dengan ukuran saja. Sisanya akan ditinggalkan kalau tidak kena musibah. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau katakan, al-malu laka aw lil waris aw lil jaiyah fala tabqas salasah. Beliau mengatakan bahwa harta itu untukmu yang sudah kau amalkan, yang sudah kau berikan, aw lil waris, atau jika kau mati direbuti oleh ahli waris. Kalau tidak berebut ahli waris, lil jaiyah, hartamu kena musibah. Jadi apa yang abadi? Tidak ada yang abadi. Seluruhnya yang benar-benar hak kita adalah yang sudah kita keluarkan untuk orang lain, membantu orang lain. Mengeluarkan harta yang kita punya merupakan tabungan kita yang kelak nanti kita akan dapatkan ketika kita kembali ke hadapan Allah. Yang terakhir, apa kata Rasulullah? Pekerjaan hawa nafsu mendorong manusia adalah wa tu'ammiluna ma la tudrakun. Selalu bercita-cita dengan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Dunia ini kita kejar, dia lari. Dunia ini kita tunggu, dia tidak akan pernah mendekati kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ibadah saja kepada Allah. Lakukan usaha semaksimal mungkin, tapi tidak melanggar aturan Allah. Surah Al-Fatihah ayat kelima, kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar itu salat berjamaah, baru minta kepada Allah. Lahiriah itu nomor 2. Yang justru harus dikedepankan adalah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan segala macam aturan dalam kehidupan lahiriah, tapi kita melupakan kewajiban kita terhadap Allah. Jangan berharap doa kita akan dikabulkan oleh Allah jika kita selalu lalai dengan yang memiliki kekuasaan mengabulkan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah